Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lab Pengantar Aplikasi Komputer bersama saya Arthur Badar. Pada pertemuan hari ini kita masuk ke materi index match dan juga materi yaitu membuat grafik pada Microsoft Office Excel. Oke. Pertama di sini saya akan jelaskan yaitu fungsi index dan match. Nah, sebelumnya kita telah melakukan pencarian data dari suatu tabel ke tabel yang lain. Nah, kemarin kita menggunakan fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, untuk index dan match sendiri pun sama ya. Akan tetapi index dan match itu mempunyai kelebihan dibandingkan dengan VLOOKUP dan LOOKUP, yang mana fungsi lookup sendiri hanya mampu membaca tabel array ke arah kanan, lalu ke arah bawah ya, horizontal dan vertikal. Sedangkan nanti dalam dunia kerja tabel array itu mempunyai bentuk yang elastis, jadi tidak bisa diprediksi bahwa sel yang menjadi acuan berada di kiri, kanan, bawah, atau atas. Nah, untuk itu dengan menggunakan fungsi index match, kekurangan tersebut dapat teratasi. Oke, yang pertama di sini ada fungsi index. Fungsi index adalah fungsi yang cukup sederhana, digunakan untuk mendapatkan nilai dari suatu sel berdasarkan pencarian pada suatu definisi tabel atau data range worksheet kita ya. Nah, untuk sintaksnya sendiri sama dengan index. Nah, di sini ada array, ada row num, ada column num. Lalu ada referensi, ada row num, column num, dan area num. Nah, sebagai contoh misalkan kita hapus dulu. Nah, di sini ada sebuah tabel. Ada tanggal transaksi, ada nama sales, ada jenis produk dan perusahaan. Lalu di sini ada tabel lagi, jenis produk, peralatan rumah tangga, misalkan nama salesnya Nani, nama suppliernya PT Jaya Sukses. Begitupun ada makanan, nama salesnya Ardi, ini nama PT-nya ya. Oke, ada 4 nama di sini, ada 4 perusahaan dan 4 jenis produk yang akan nantinya kita tampilkan datanya di tabel jenis produk ini. Misalkan saya di tabel jenis produk akan menampilkan untuk Ardi itu dia menjual jenis produk apa sih? Kalau kita lihat di sini kan Ardi menjual jenis produk makanan. Nah, oleh karena itu di sini kita bisa menggunakan fungsi index. Kemudian kita drag ya tabelnya, itu tabel dari sel B21 sampai dengan D25. Setelah itu titik koma. Kemudian nah, di sini ada yang namanya row num. Nah, row num ini pergerakan nomor baris. Untuk Ardi ini ada di baris ke 2 ya, 1 2. Berarti kita tambahkan di sini 2. Lalu ada kolom num. Kolom num adalah pergerakan nomor baris. Nomor barisnya ada di baris keberapa? Kita lihat di sini nomor barisnya ada di baris ke 1 ya, baris ke 1. Berarti kita tambahkan 1. Ketika kita enter, maka di hasilnya makanan. Arti jenis produknya adalah makanan. Oke. Kalau kita ingin mengcopy ke bawah seperti ini, nah ini kan tidak semua ya. Karena apa? Karena kita masih ingat menggunakan fungsi apa? Menggunakan absolute. Kita absolutkan di sini. Untuk absolute
cara tercepatnya adalah kan tanda dolar ya. Kalian bisa manual menekan dolar atau dengan menekan tombol F4 seperti ini, kemudian F4 lagi. Ketika di copy ke bawah maka hasilnya sorry, ada absolut lagi ya. Oh ininya ya, yang kita rubah nanti row num-nya dengan kolom num-nya tinggal kita rubah. Oke, misalkan saya copy ke bawah seperti ini. Nah ini tinggal kita rubah saja. Berarti ini ada di Janet, itu ada di ketiga. Ya, Janet. Jenis produknya minuman. Nah, begitupun selanjutnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan fungsi indeks. Kita lihat di sini tadi ada array ya. Yang dimaksud array adalah range data yang akan diambil nilainya. Ini ya. Range data ini akan diambil nilainya. Kemudian ada row num, pergerakan nomor barisnya. Kemudian kolom num, pergerakan nomor kolomnya. Seperti itu. Lanjut, kita akan menggunakan fungsi match. Untuk fungsi match sendiri kita hapus dulu ya. Oke, untuk match sendiri yaitu adalah fungsi yang digunakan untuk mencari suatu nilai dari suatu range yang terdapat pada suatu kolom atau baris, tapi tidak kedua-duanya. Hasil dari fungsi ini adalah bernilai nomor. Jadi ini untuk match sendiri adalah hasilnya bernilai nomor ya. Nah, untuk sintaksnya sendiri sama dengan rumusnya ya. Ini ya match, nah saya klik. Nah sama di sini ada lookup value, ada lookup array, ada match type. Untuk lookup value sendiri ada nilai acuan yang ingin dicari pada lookup array-nya. Kemudian ada lookup array. Lookup array adalah range data dari suatu kolom ataupun baris. Kemudian ada match type-nya. Nanti untuk match type itu adalah sebuah angka biasanya ya. Ada angka 1, 0, dan min 1. Angka 1 sendiri adalah jenis pencocokan di mana lookup array harus dalam keadaan terurut secara ascending, kecil ke besar. Nah, pencocokan dilakukan dengan mengambil nilai terbesar dari range data yang lebih kecil atau sama dari lookup value. Lalu nanti ada angka 0. Angka 0 jenis pencocokan di mana pada lookup array dicari data yang sama persis dengan lookup value. Urutan data tidak menjadi masalah untuk mulai ini ya. Jika ditemukan lebih dari satu data yang sama, maka akan diambil data yang pertama kali ditemukan secara sekuensial. Lalu ada angka nanti min 1 untuk match tipenya. Nah, untuk min 1 adalah jenis pencocokan di mana lookup array harus dalam keadaan terurut secara descending ya, besar ke kecil. Pencocokan dilakukan dengan mengambil nilai terkecil dari range data yang lebih besar atau sama dari lookup value. Oke, contohnya misalkan di sini saya ingin mengambil data untuk RD ini, dia itu ada di baris keberapa sih? Nah, untuk RD kan kalau kita lihat di sini ada di baris kedua ya, di nama sales di tabel ini. Nah, oke, karena itu kita menggunakan fungsi match. Nah, lookup value-nya adalah misalkan kita akan mencari nama RD ya, ada di sel C13. Kemudian untuk lookup array-nya kita perlu mendrag dari kolom nama sel saja ya, dari baris sel C22 sampai sel 25 seperti itu, di koma. Lalu kita misalkan namakan yang satu untuk match tipenya ya. Jika di enter maka hasilnya adalah 2. Jadi RD itu berada di nama tabel nama sales di baris kedua 1, 2. Nah, sekilas seperti itu ya untuk fungsi indeks dan match perbedaannya. Nah, pada contoh latihan 9, di sini kita lihat ada sebuah tabel, ada kode, lalu ada nama karyawan,
ada divisi, ada alamatnya, ada telepon, kota, gaji pokok, tunjangan, dan total. Ketentuan untuk kode dengan menggunakan validation list, nanti kita akan coba gunakan ya validation list seperti apa. Kemudian nama karyawan, divisi, alamat, telepon, kota, gaji pokok, tunjangan, dan total dengan menggunakan index match. Oke, kan di sini kita akan menampilkan di slip gaji. Jadi contoh soalnya, contoh kasusnya kita akan membuat slip gaji karyawan dari tabel yang sudah ada di sini. Nah, untuk membuat ini berarti kita kombinasikan antara index dan match. Oke, rumusnya. Nah, untuk kode kita ketik manual dulu ya, sebelum kita nanti menggunakan validasi list atau list validasi. Akan kodenya 11.007. 11.007. Oke, nah di nama karyawan baru kita menggunakan fungsi index. Kita akan mengambil dari tabel array, yaitu sel B27 sampai dengan J31. Kemudian titik koma. Nah, baru di sini kita tambahkan fungsi match-nya ya. Seperti ini. Nah, untuk lookup value-nya yaitu nanti dari kita akan mengambil sesuai dengan kode ini ya. Berarti ada di sel D9. Nah, lookup array-nya dari mana? Dari kode yang ini. Oke. Untuk match tipenya kita kasih 0 saja. Setelah itu kurung tutup. Nah, ketik koma, kemudian kolom-nya ada di kedua ya, untuk nama karyawan 1 2 kurung tutup. Maka kode yang dihasilkan dari 1107 adalah Marwan Effendi. Kalau kita ketik manual misalkan 1108, kita enter, hasilnya adalah Lukman Hidayat. Misalkan 11 hasilnya Febri Lodwig ya, sesuaikan. Nah, agar ini kita tidak manual diketik satu persatu, nah disinilah kita menggunakan drop down list atau dengan data validasinya yang ini. Nah, cara membuatnya adalah ini, kita hapus dulu ya. Untuk validasi list ini, datanya kita drag seperti ini ya semuanya. Kemudian kalian klik kanan. Di sini ada yang namanya define name ya, kalian klik. Dan untuk namanya kalian berikan nama misalkan kode misalkan ya. Kode. Oke. Kalau sudah ada namanya ya, kita ganti, berarti namanya misalkan kode karyawan misalkan. Kode karyawan. Nah, lalu selanjutnya kita akan tempatkan di mana untuk drop down listnya ya. Tempatkan di sini, klik. Kemudian kalian ke menu data, ke tab data, pilih yang data validasi. Klik. Untuk ininya validasi kriterianya kita pilih yang list. Nah, search-nya klik ini, silahkan klik yang ini, kemudian oke, drag sampai sini ya. Maka menghasilkan kode karyawan yang tadi kita buat, atau dengan cara manual bisa langsung, misalkan untuk source-nya sama dengan tadi ya, kita beri nama kan tadi kode karyawan, bisa diketik manual seperti ini. Nah, lalu di sini ada yang namanya input input message ya. Misalkan ini adalah kode karyawan.
silahkan pilih kode karyawan. Misalkan seperti ini ya. Ketika kita oke, nah maka akan muncul ya yang tadi ininya, kemudian ini drop downnya sudah muncul, tinggal kita klik. Nah, listnya sudah muncul kan, validasi listnya dari kode yang ini sama kan. Jadi kita tinggal klik satu persatu aja, tuh kan, dia akan otomatis seperti itu. Ini yang dinamakan dengan drop down list dengan fungsi validasi list atau data validasi. Oke, tadi caranya kalian masih ingat kan? Kita pilih dulu ya, yang mana yang akan kita jadikan listnya, klik kanan, kemudian define name, kalian beri namanya apa. Kalau diberi nama, kalian tempatkan di mana yang akan dijadikan drop down-nya ya. Akan di kode ini, kemudian pilih ke data, pilih data validasi, kemudian untuk allow-nya ganti menjadi date list. Source-nya tinggal kalian ketik lagi sama dengan yang sudah kalian beri nama tadi atau manual ya, dengan ketik ke sini tinggal dipilih. Lalu ada input pesannya. Nah, yang ini akan muncul di sini seperti itu. Terus selanjutnya nanti untuk divisi alamat sama ya rumusnya, tinggal kalian rubah untuk di ini ya, kolom menu-nya. Untuk nama karyawan ada di kolom kedua, divisi ada di ketiga, alamat keempat, begitu pun selanjutnya sampai dengan total. Nah, sebelum kita copy, kita berikan dulu namanya. Kita kunci dulu ya tabelnya dengan menggunakan tanda dolar atau absolut. Nah, kalian tekan F4 di setiap tabelnya, F4, kemudian ininya pun kita kunci ya. D9 nya untuk value nya kita kunci juga. Ini untuk tabelnya juga kita kunci lagi. Nah, seperti ini. Kita copy. Baru kita rubah kolom nomnya, ini yang ketiga. Oke, enter. Ini 4. Kemudian Ctrl C, Ctrl V di sini. Ini untuk gaji pokok ada di kolom ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tunjangan ada di, kita copy lagi ke bawah, kolom ke 8. Totalnya ada di kolom ke 9. Ya, copy, tinggal rubah kolom nomnya saja. Nah, seperti ini. Oke, jadi ketika kita rubah, kita pilih kodenya, dia akan otomatis mengikuti dengan tabel yang ada. Marwan Effendi, jurusan divisi akuntansi. Ini untuk alamatnya, ini untuk jadi pokoknya, tunjangannya, dan totalnya seperti itu. Tinggal sesuaikan saja kolomnya ada di kolom keberapa. Ini untuk fungsinya adalah indeks dari tabel array sel B27 sampai dengan J31, kemudian mengenakan fungsi match, kita kolaborasikan ya, dari sel B9 karena kita patokannya nanti di kode ini ada di B9, kemudian kodenya ada di sel, untuk semua kodenya ada di sel B27 sampai dengan sel B31. Untuk kolom nomnya kita kasih 0 saja. Kemudian untuk nama karyawan ini ada di kolom ke 2 seperti itu. Oke, bagaimana? Mudah bukan untuk menggunakan fungsi index dan match?
Ini bisa digunakan untuk mencari atau membuat slip gaji ya, dan sebagainya. Lanjut, kita akan masuk pada materi grafik. Nah, untuk grafik, di sini ada 3 buah contoh grafik. Nanti kita akan coba buat sesuai dengan contohnya ya. Dengan tabel, ada merek Honda, Suzuki, Toyota, Daihatsu, kemudian ada tahun 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Yang pertama, kalau kita lihat di sini ada namanya grafik, yaitu grafik tipenya itu jenisnya pie. Biasanya pie itu bentuknya lingkaran ya. Di sini kalau kalian perhatikan pada grafik ini yang muncul adalah sebuah judulnya, lalu mereknya, dan presentasenya. Untuk tahun dan jumlah ininya tidak muncul ya, hanya merek dan presentase. Oke, kita kerjakan di sini ya. Nah, ini sudah saya buat ya sebelumnya. Kita hapus dulu, kita ulangi lagi. Nah, untuk yang file ini, karena yang muncul hanya merek dan presentasenya, berarti kita drag selnya seperti ini dari sel B9 sampai dengan G12 ya, hingga membentuk range seperti ini. Kemudian kalian ke menu, ke tab insert, pilih yang pie yang 3G ini. Oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Di sini masih Honda ya, belum semua yang muncul. Caranya adalah klik kanan di sini, kemudian kalian pilih yang select data. Nah, untuk select data sendiri, untuk legendnya adalah ini ya, Honda, Suzuki, Toyota. Untuk kategori axis labelnya 1, 2, 3, 4, 5 yang ini ya. Karena ini belum masuk, kita pilih saja yang switch ini ya, klik row and column. Nah, otomatis dia akan masuk ke sini. Oke, ini sudah masuk datanya. Oke, selanjutnya kita akan menampilkan presentasinya. Caranya adalah kalian klik di series pointnya seperti ini, sehingga ini akan terpilih semua ya. Setelah itu klik kanan, kemudian add data label, maka akan muncul nih labelnya nih. Ini penjualan di tahun 2006 misalkan. Untuk Toyota berwarna biru, berwarna hijau, kalian perhatikan di sini sama ya, 73. Daihatsu warna ungu 63, Daihatsu, dan selanjutnya. Kemudian untuk membuat presentasenya, kalian pilih saja salah satu nih di angka ininya, kalian klik 2 kali, maka akan muncul pop-up format data labels. Nah, ini untuk label contents-nya tinggal kalian pilih yang mana saja yang akan kalian tampilkan. Misalkan series name-nya akan saya tampilkan, maka akan muncul kategori namanya. Oke, presentasinya. Nah, karena yang akan kita munculkan hanyalah merek dan presentasi, berarti ini series name tidak usah, kemudian value-nya pun tidak usah. Jadi hanya kategori namanya dan presentasi. Dan ini ya, show leader lines-nya. Kemudian tinggal close saja. Nah, ini bisa kita bold ya tulisannya. Oke. Oke, selanjutnya tinggal kita geser saja nih. Ini geser ke sini. Ini geser ke sini. Ini geser ke sini. Nah, lalu kalau kita perhatikan lagi di sini, untuk judulnya ya. Untuk judulnya kalian pilih ke menu layout, tab layout, kemudian ada chart title, pilih yang above chart. Nah, maka akan muncul ya, ini tinggal kalian ganti saja dari namanya apa, PT Kesatuan Mobil misalkan, PT Kesatuan Mobil. Oke. Lalu kita lihat ada apa lagi. Oh, ini ya, kalau perhatikan ini ada sebuah series poinnya, dia ada gap ya, dia ada gap seperti ini.
yang Suzuki misalkan. Oke, berarti kalian tinggal klik saja 2 kali untuk yang Suzuki. Oh, ini ikut semua ya. Ingat yang diklik yang Suzuki saja. Nah, kemudian file explosion-nya ini tinggal diatur saja di sini nih. Oh, ini karena semua ya, sorry. Ini karena ikut semua. Yang Suzuki saja ini ya, Suzuki saja yang diklik ya. Ini tinggal diganti, yang digeser seperti ini. Ataupun ketik manual bisa di sini misalkan 50%. Nah, seperti itu. Maka dia akan menghasilkan grafik seperti ini ya, sama ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya mudah sih untuk membuat grafik ya, tinggal kalian variasikan saja di menu task tool ini ada desain, layout, kalian tinggal bermain di sini saja. Nah, oke, selanjutnya yang kedua yaitu grafiknya berbentuk kolom 3G. Oke. Di sini kalian perhatikan dulu, yang muncul adalah mereknya, kemudian ada tahun yang muncul ya, dan unitnya nih. Ini semua berarti muncul datanya ya. Oke. Berarti ini kita copy ya semuanya. Kita blok semuanya, kecuali ini hati-hati ya untuk ngebloknya, misalkan dari sini ya. Nah, ini jangan sampai ikut, kalian tekan kontrol klik, nah agar tidak ikut. Ini untuk rata-rata belum ya, nanti. Kemudian ke insert lagi, pilih yang kolom, misalkan yang 3G ya, yang ini. Oke, muncul seperti ini, kita geser lagi. Nah, perhatikan lagi di sini. Ini ya untuk mereknya ada di bawah nih, posisinya bagaimana caranya. Tinggal klik 2 kali di sini. Nah, untuk legend positionnya adalah di bottom ya. Ini bisa disesuaikan di atas, di bawah, di kiri, di kanan, seperti itu. Berarti kita pilih di bawah ya, di bottom. Oke. Lalu kita title-nya kita buat lagi yang buff ya, sama PT Kesatuan Mobil Madiun. Oke, kita lihat lagi di sini ada apa lagi. Oh, ini ya, ada tahun dan ada unit nih. Ini tertutup ya. Ada tahun dan unit. Caranya adalah kita ke menu layout. Untuk axis-nya kita pilih yang axis title yang ini. Pertama yang horizontal dulu ya, kita pilih yang horizontal, pilih yang title below axis. Nah, dia akan muncul di sini. Ini bisa kalian pindahkan saja ke sini, tinggal di drag ke sini, sesuaikan, lalu kita ganti tadi dengan namanya tahun ya, tahun. Nah, terus satu lagi axis titlesnya lagi, pilih yang vertikal, pilih yang rotasi ya, rotasi title ini. Nah, ini tinggal kita ganti juga sama unit. Nah, oke. Sampai sini kita sudah berhasil membuat grafik batang ya, sama sesuai contoh ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada perbedaannya di mana? Yaitu di unitnya. Ini jaraknya adalah 0, 50, 100, 150, 200. Dia kelipatan 50, sedangkan ini yang mampir adalah kelipatan 20 ya, 20, 40. 40 tambah 20, 60. 60 tambah 20, 80 ya. Kelipatan 20. Bagaimana cara merubahnya? Nah, setiap yang akan kita rubah, kita tinggal klik 2 kali saja. Ini klik 2 kali di sini. Lalu akan muncul format axis. Nah, ini untuk maksimumnya 200 betul. Nah, ini untuk major unitnya ini kita rubah nih, kita pilih yang fix. Ini tadi kelipatan 50 ya, kita ganti menjadi 20. Ketika di close, nah maka hasilnya akan seperti ini semua ya. Ini bisa kita drag saja ke bawahnya, kita besarkan nih, kita tarik sini,
perbesar. Nah, seperti ini kita atur. Oke, sama ya. Untuk grafik sama. Selanjutnya, nah di sini selanjutnya kita akan membuat grafik yang ketiga, yaitu kombinasi antara grafik kolom penjualan dengan grafik line rata-rata. Nah, di sini kita akan masukkan line rata-rata. Kalau kalian perhatikan di grafiknya sih hampir sama ya, tapi perbedaannya di sini ada grafik line, yaitu garis nih. Dia ada garis. Jadi kita membuat dua buah grafik ya. Kita kombinasikan. Nah, bagaimana caranya? Oke, caranya kita langsung saja ke sini. Oke, sama ya, ini tinggal kita blok sampai dengan rata-rata ya, karena rata-ratanya nanti kita akan buat lines ya. Nah, ini jangan sampai ikut, kalian tekan Ctrl klik. Oke, setelah ini pilih ke tab insert, pilih yang kolom yang ini, misalkan yang kolom yang pertama. Nah, untuk yang rata-rata kita perhatikan di sini warna ini, kita pindahkan ke bawah. Warna biru muda ya. Klik sekali sehingga terblok semua 1 2 3 4 5, kemudian klik kanan. Pilih format data series. Nah, ini kita bisa pilih plot seriesnya on ya, kita pilih primary atau secondary. Kita pilih secondary, maka dia akan dua ini ya, seperti ini. Ini kan masih sama nih, diagram batang juga. Untuk membuat agar menjadi line, tinggal kalian klik kanan lagi, lalu ini change series chart tipenya, ganti menjadi yang ini, yang line. Nah, ini bisa kita pilih ya. Nah, saya pilih yang ini ya. Oke. Nah, dia akan berbentuk sebuah line ya. Ini bisa kita klik kanan, format data series lagi. Misalkan ini kan tadi secondary, kita pilih primary misalkan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya tinggal kita rapikan saja, sesuaikan. Ini kita perbesar dulu ya, besar dan memudahkan. Oke, ininya kita taruh di bawah seperti ini, kemudian ini kita klik, kita sesuaikan. Ininya misalkan yang bulat ya, ini kita pilih ini tipenya, harga tipenya misalkan yang ini. Ininya kita ganti misalkan jadi solid warnanya. Nah, warnanya misalkan coklat. Line colornya pun kita ganti misalkan solid, warna coklat juga. Dan stylenya kita bisa atur ya. Di sini ada line-nya, nama stylenya silahkan kalian atur semuanya sesuai dengan kebutuhan, kemudian close. Maka hasilnya seperti ini. Oke, sama ya. Nah, sampai sini kita sudah bisa membuat yaitu kombinasi antara grafik kolom penjualan dengan grafik line rata-rata seperti itu. Bagaimana? Mudah bukan untuk membuat grafik? Hanya tinggal di blok saja datanya, kemudian kalian ke insert, pilih grafik yang akan dipilih, tinggal disesuaikan di bagian chart toolnya ya, ada desainnya, bisa kalian pilih. Ya, untuk desainnya bisa kalian pilih misalkan yang 3D. Nah, ini bisa kita macam-macam ya, bisa dipilih seperti itu. Lalu yang layoutnya, ini untuk membuat judulnya, misalkan ini untuk yang tadi ya, untuk judul axisnya, lalu untuk legendnya dan lain sebagainya. Ini kalian variasikan saja sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Oke. Untuk fungsi index match ini dan juga grafik nanti akan muncul di UAS. Oleh karena itu silahkan kalian pahami untuk rumusnya ya. Penggunaan fungsi index dengan match kita kombinasikan. Kalian pahami. Terus untuk grafik langkah-langkahnya tadi sudah saya jelaskan.
Saya rasa untuk grafik mudah ya. Nah, nanti untuk UAS soal ini akan keluar. Oleh karena itu, silahkan kalian belajar, kalian pahami sampai dengan kalian ada gambaran yang bisa paham, sehingga nanti ketika UAS kalian bisa mengerjakan soal UAS dengan mudah dan cepat. Oke, selamat UAS. Jangan lupa belajar, tetap semangat, berdoa, jangan lupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.